Pengamatan para pelaku bisnis, salah satu perusahaan yang berdiri di bidang makanan yang bertempat di kawasan Cikarang Barat, Bekasi. Pada tahun 2020, para karyawan PT tersebut melakukan unjuk rasa. Kabarnya perusahaan tersebut tidak menerapkan standarisasi etika bisnis dalam perusahaan. Kabarnya karyawan tersebut melakukan unjuk rasa itu karena diduga para pelaku bisnis di PT tersebut melakukan eksploitasi terhadap karyawannya. Eksploitasi pertama yaitu kepada ibu hamil. Kabarnya ibu hamil yang bekerja di perusahaan tersebut masih bekerja dengan menggunakan sistem shift. Padahal menurut PKB yang berlaku dalam perusahaan, ibu hamil itu tidak boleh di shift, melainkan harus non-shift. Akibatnya, ada salah satu karyawan yang sedang hamil lalu keguguran. Masih ada kisah eksploitasi lainnya yang dialami karyawan wanita. Ia mengaku harus menjalani operasi kuret untuk mengeluarkan jaringan dari dalam rahim. Faktor tersebut dikatakan lantaran tidak mendapatkan cuti haid dari perusahaan yang terletak di kawasan tersebut. Saat itu, karyawan PT tersebut sudah melayangkan surat cuti kepada pihak perusahaan. Kemudian perusahaan mewajibkan ia untuk memberikan surat keterangan dokter dari vaskes atau klinik dan rumah sakit dalam naungan perusahaan. Namun ketika ia meminta surat keterangan dokter, vaskes tidak memberikannya. Saat itu, ia memaksakan untuk bekerja, padahal ia sedang haid atau menstruasi hari pertama. Ia menahan rasa sakitnya karena takut gajinya dipotong. Sebenarnya ia juga mengidap penyakit endometriosis atau penebalan dinding rahim. Gejala penyakit tersebut adalah pendarahan yang begitu hebat dan akan merasakan sakit yang luar biasa sekali. Dan jika dibiarkan akan mengalami kemandulan. Nauzubillah. Ia bercerita kalau dirinya mengalami pendarahan selama 1 bulan lamanya sejak ia mengalami pendarahan di perusahaan. Lebih mirisnya lagi, perusahaan tersebut memotong gaji karyawan yang sedang sakit itu. Perusahaan seakan-akan tidak memperdulikan kondisi karyawannya tersebut. Kasus selanjutnya, perusahaan tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan-karyawannya. Jika perusahaan tidak membayar tunjangan hari raya karyawannya, perusahaan terancam sanksi, mulai dari teguran sampai pembekuan operasional. Karena pemberian tunjangan hari raya itu adalah kewajiban dalam satu perusahaan. Selanjutnya, mutasi, demosi, dan sanksi yang tidak profesional. Karyawan yang melakukan aksi mogok kerja, upah dan tunjangannya diturunkan.
Permasalahan selanjutnya adalah surat peringatan atau SP sangat mudah diberikan kepada pekerja tanpa pembinaan terlebih dahulu. Lalu ada kasus bonus dibayarkan dengan cek kosong. Saran dari saya untuk kedepannya, yang pertama, ibu hamil sebaiknya dipekerjakan pada siang hari, jangan malam hari. Yang kedua, cuti haid jangan dipersulit. Yang ketiga, permudah pengobatan dan rujukan. Vaskes, BPJS, jangan ada penolakan dalam memberikan rujukan, dan bebaskan buruh dalam memilih jalan pengobatannya. Yang keempat, batalkan PHK dan skorsing sewenang-wenang. Batalkan surat peringatan atau SP sewenang-wenang. Hentikan perlakuan atasan yang tidak manusiawi. Bayarkan bonus sesuai yang sudah disepakati. Tidak boleh menipu dengan memberikan cek kosong dan cek tidak aktif. Naikkan upah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, pesan dari saya, hentikan target yang sewenang-wenang. Perusahaan harus membuat target sesuai K3 yang berlaku.